Assalamualaikum. Yang pertama, saya Mahdiana. Yang pertama saya tanyakan adalah malam Lailatul Qadar, turunnya Al-Qur'an 17, hari ke-17 Ramadan. Dan kemudian Bapak mengatakan kita selalu harus memperhatikan 10 hari terakhir karena tanggal-tanggal yang ke-20. Mengapa dikatakan bahwa kita harus memperhatikan 10 hari yang terakhir daripada 17 berarti 13 hari terakhir? Itu yang pertama. Yang saya baca, saya tidak bisa bahasa Arab, tentang turunnya Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Yang satu terjemahan yang saya fahami adalah diturunkan dalam bahasa Arab yang tinggi nilainya karena itu adalah bahasa Nabi Muhammad SAW dan mudah untuk Nabi untuk memberikan menerangkan kepada umat. Terima kasih. Ya, di sini saya menyebutkan tadi bahwa Al-Quran menurut para historian itu turun ya, berdasarkan indikasi-indikasi atau keterangan-keterangan dalam Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ya, pada tanggal 17 Ramadan. Nah, pada saat yang sama itu di dalam ayat Al-Quran ada keterangan tentang Lailatul Qadar. Gitu. Dan para ulama mempercayai bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam ketika diturunkannya Al-Quran. Nah, itu tidak salah. Ya, memang seperti itu. Ya. Berdasarkan telaah terhadap riwayat-riwayat yang ada. Nah, tetapi ya, pada saat yang sama kan kaum Muslim oleh banyak keterangan di dalam hadis. Ya, di dalam hadis, Bu, diminta untuk juga mencari keutamaan dari Lailatul Qadar. Dan di dalam hadis disebutkannya itu adalah hari-hari ganjil di akhir. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang keutamaan, yang Ramadan itu kan sebetulnya bulan yang sangat utama. Ya. Kita mungkin tidak terlalu saklek, bahasa saklek itu apa ya? Membedakan, utamanya Ramadan itu hanya 10 akhir aja kok, gitu. Tidak, bukan seperti itu ya. Karena ayat Al-Quran jelas mengatakan bahwa pada bulan Ramadan ya kita akan diampuni dosanya, gitu. Peluangnya untuk diampuni lebih terbuka, gitu. Untuk bertobat juga lebih banyak ya. Sebetulnya peluang untuk diampuni lebih terbuka karena bertobatnya lebih banyak, gitu kan. Nah, jadi sama semua. Tetapi ada keterangan hadis-hadis tertentu yang terkait dengan Lailatul Qadar yang menyebutkan hari-hari ganjil di akhir, gitu ya. Hari-hari ganjil di akhir. Nah, oleh karena itu saya menyebutnya itu sebagai peristiwa spiritual, gitu ya. Peristiwa spiritual bagi seorang mukmin, ya. Ketika dia di hari akhir menjelang akhir Ramadan itu semakin meningkatkan proses, ya, peribadatannya, ketakwaannya, ya, kualitas hidupnya, kualitas ketakwaan dia. Nah, maka mengakhiri Ramadan ya, dengan sebuah proses yang baik, saya kira itu adalah hal yang juga baik buat kita. Kenapa demikian ya? Karena biasanya kan Ramadan itu awalnya rame, ya, semangat, di tengah kendor, Bu ya. Ya, yankusu. Ya, berkurang. Nah, di akhir apalagi, tapi menjelang akhir kemudian akhirnya tapi udah ke akhir sekali ya, mau lebaran.
Nah, tapi mungkin juga itu sebagai petanda bagi kaum muslimin atau kaum mukmin untuk bisa konsisten di bulan Ramadan itu. Dan lebih-lebih bukan hanya konsisten datar, tetapi trennya itu adalah naik gitu ya. Karena apalah bagi seorang mukmin ya, bulan puasa itu kan satu peristiwa atau satuan waktu di mana mereka bisa lebih berintensif untuk melaksanakan ibadah ya. Mengurangi aktivitas yang lain tapi kemudian mengintensifkan ibadahnya. Nah, terus yang kedua terkait tadi apa? Dalam bahasa Arab. Ya. Jelas karena Nabi berbahasa Arab. Nabi berbahasa Arab, karena itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisannya orang Arab ya, yang jelas, yang mudah dipahami gitu ya. Yang orang mudah mengerti. Orang-orang di sekitar Nabi terutama pada waktu itu ya. Kalau dengan demikian, apakah ini artinya nomor 3 atau nomor 2? Ya. Menurut para ulama, tetap kebanyakan berpendapat mayoritas itu nomor 1. Jadi dipilihnya Nabi dalam bahasa Arab karena beliau orang Arab. Gitu. Ketika Musa alaihissalam menerima wahyu, dia menggunakan bahasa apa Pak? Nabi Musa? Ibrani. Gitu ya. Ketika Nabi Isa, ya, sama satu satu rumpun ya. Kecuali Nabi. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu, kalau tidak salah, itu mungkin satu-satunya Nabi dari rangkaian nabi-nabi yang ada itu yang dari Arab. Ya. Atau keturunan Arab. Jadi kalau kita lihat ininya kan Nabi Isa, Musa, Ishak, kemudian Ibrahim dan seterusnya, itu kan Israel Pak ya, dari Bani Israel kebanyakan. Nah karena itulah mengapa ketika Nabi Muhammad mendeklarasikan kenabiannya, menerima wahyu, orang lain itu terutama yang dari seberang sana, sinis-sinis gitu. Kok bisa-bisanya katanya dari Arab jadi ada Nabi? Kok bisa katanya ada Rasul dari Arab? Sinis gitu. Etnosentrisme yang muncul. Etnosentrisme. Ya. Padahal kenabian itu ya tidak ditentukan oleh etnisitas. Ya. Bahkan jumlah Nabi sendiri kan, Ustaz berapa ribu Ustaz? 24.000. 124.000 jumlah Nabi. Pakai bahasa apa? Bahasa masing-masing tentunya. Nah, tapi intinya di sini adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran tetap masuk pada dimensi kemanusiaan Nabi agar lebih mudah disampaikan kepada umatnya, gitu ya. Kalau bahasa Arab memiliki keunggulan dalam bahasanya, ya, memang iya, ya, ada tingkatan sastrawi dan lain-lain ya. Tapi mungkin orang Perancis juga, seperti orang Perancis sama orang Inggris lah ya. Orang Perancis kan malas kalau ngomong bahasa Inggris. Karena menurut mereka ya bahasa yang paling tinggi levelnya ya Francais gitu ya. Kalau ditanya bahasa Inggris mereka nggak mau jawab. Gitu ya. Jawab tapi dalam bahasa Perancis. Ngerti bahasa Inggris ngerti tapi bahasa Perancis ya sentimen bahasa ya. Bahasa Arab punya ketinggian nilai sastrawi yang tinggi. Itu betul. Itu betul. Bahkan karena tradisi Arab itu yang juga menggemari dengan puisi, sastra ya. Jadi zaman dulu kan, zaman masa Nabi hidup kan orang pentas-pentas itu kan membaca puisi kan, membaca sastra. Nah, mereka pintar sekali. Dan ketika ayat Al-Quran turun, ya mereka juga agak terhenyak. Kok bisa katanya ada tata bahasanya atau gaya bahasa yang seperti ini, ya. Gaya bahasa Al-Quran yang tinggi dan lain-lain. Saya kira itu terkait dengan bahasa, Bu. Baik, saya kira demikian. Nanti dilanjut pada pertemuan berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.